Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian, anak-anakku sekalian kelas 11 Desain Grafika 1 dan 11 Desain Grafika 2? Tetap semangat belajar ya, sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita akan menyampaikan materi kedua. Oke, kita masuk ke materi atau pertemuan kedua. Kita akan mempelajari pengetikan sistem 10 jari metode blind atau sistem buta. Sebelum masuk, akan saya jelaskan dulu mengenai sejarah typo setting atau tata cetak. Jadi pada zaman dahulu, untuk membuat suatu teks atau membuat suatu kalimat pada surat kabar, kita menggunakan balok-balok huruf seperti ini yang dijejer atau dirangkai sedemikian rupa untuk ditampilkan secara visual atau menjadi sebuah kalimat. Di sini tertulis komposisi teks menggunakan huruf logam. Itu maksudnya balok-balok logam. Tata cetak adalah pengambilan huruf-huruf yang disimpan dan menyusunnya sesuai ortografi suatu bahasa yang ditampilkan secara visual. Visual itu untuk menjadi sebuah kalimat yang bisa terbaca. Seperti yang saya jelaskan tadi, balok-balok teks atau balok-balok huruf dirangkai untuk menjadi sebuah teks atau kalimat sehingga ditampilkan secara visual seperti ini, yang kemudian dicetak untuk menjadi surat kabar pada zaman dahulu seperti ini. Jadi surat kabar ini adalah hasil cetakan rangkaian cetakan logam. Nah, sekarang kita memasuki yang namanya modern typesetting. Kenapa disebut modern? Karena kita langsung dapat mencetak untuk melakukan eksekusi huruf. Misalnya di sini ada sebuah papan ketik. Setiap kali kita menekan salah satu huruf di sini, langsung di print atau dicetak di lembar kerja atau lembar kertas di sini. Dan ini adalah era desktop publishing. Kenapa disebut desktop? Karena segala sesuatu yang dikerjakan bisa dalam satu layar atau lembar kerja. Di sini menggunakan software atau aplikasi pengolah kata. Bisa Word, bisa InDesign, bisa juga Blog. Yang nantinya bisa dicetak seperti di sini, bisa dicetak menjadi surat kabar. Pada pertemuan ini kita memasuki ke materi dasar 1 untuk teori pengetahuan. Kita memahami fungsi jari tangan pada touch di keyboard dan keterampilannya adalah pengetikan 10 jari yang kita bahas ini. Tapi untuk sementara di masa pandemi ini kita teori dulu. Nah, apa itu ketik sistem buta? Merupakan ketik sistem 10 jari yang biasa disebut dengan blind system atau ketik sistem buta. Kenapa buta? Karena kita tanpa melihat papan keyboard ini. Jadi kita menghafalkan tata letak huruf-huruf yang ada di keyboard dan memerintahkan jari-jari kita untuk menekan tombol-tombol tertentu pada keyboard itu. Tujuan pengetikan sistem buta yang pertama adalah hemat waktu. Karena kita tidak usah melihat papan keyboard, otomatis kita langsung mengaplikasikan di layar sehingga cepat selesai. Karena hemat waktu yang cepat selesai menjadi profit tinggi karena kinerja kita efisien. Nah, di sini ada beberapa karakteristik jari yang akan kita perintahkan untuk menekan keyboard seperti ibu jari.
Ibu jari adalah jari yang paling kuat, tapi mempunyai ukuran yang kecil, jadi tidak bisa menjatuh secara bebas. Jadi ibu jari akan menekan tombol tertentu saja. Selanjutnya adalah jari telunjuk. Jari telunjuk adalah jari yang sering kita gunakan, mudah digerakkan. Biasanya kita gunakan petunjuk jari ya. Ini bisa menekan tombol paling banyak. Jari tengah, jari yang sangat sulit digerakkan, namun masih dapat kita latih. Jari manis, jari yang jarang sekali kita gunakan, responnya agak lama, tapi bisa kita latih untuk menekan tombol tertentu. Yang terakhir adalah jari kelingking, jari yang paling lemah. Jadi ini nanti untuk menekan tombol-tombol tertentu saja. Fungsi jari sebagaimana telah diberikan sebelumnya. Dalam konteks 10 jari, masing-masing jari mempunyai fungsi sendiri-sendiri untuk menekan tombol pada keyboard. Dan jumlah jari itu lebih sedikit dari tombol keyboard pada komputer. Sehingga kita perlu memposisikan jari-jari untuk melakukan tombol-tombol tertentu seperti yang kita lakukan pada mesin ketik manual. Teknik mengetik 10 jari, yang pertama kita harus konsentrasi. Jadi kalau konsentrasinya buyar, kita akan susah untuk menekan tombol-tombol yang ada di keyboard. Yang kedua adalah santai. Di sini bukan berarti kita seenaknya, tapi di sini kita rileks. Dengan rileks kita akan mudah untuk konsentrasi. Yang ketiga adalah konsisten. Di sini perlu banyak latihan untuk dapat lancar mengetik 10. Nah, di sini adalah kunci dalam mengetikkan 10 jari. Ada tombol tertentu di sini. Yang pertama kita harus meletakkan kedua tangan kita, jari-jari kita, untuk jari sebelah kiri, jari kelingking, ya, kelingking sebelah kiri pertama harus diletakkan di tombol A. Selanjutnya jari telunjuk sebelah kiri tombol S, jari tengah tombol D, jari telunjuk tombol F. Jadi pertama harus kita letakkan di tengah-tengah keyboard. Posisinya di tengah sini ya. Kelingking, jari manis, jari tengah, jari telunjuk. Dan ibu jari pasti ada di space atau di spasi, karena tidak mempunyai ruang gerak yang bebas. Sama juga dengan jari tangannya sebelah kanan, ibu jari di space, jari telunjuk sebelah kanan di huruf C, ya. Jari tengah di huruf K, jari manis di huruf L, dan selanjutnya untuk jari kelingking akan menekan tombol-tombol tertentu. Jadi kuncinya di tombol di tengah pada keyboard ini, A, S, D, F, C, K, L, titik, dan tanda petik ini. Nah, di sini ada beberapa fungsi, ya, ada tugas-tugas tertentu untuk masing-masing tangan. Jadi tangan kiri, jari kelingking, baris pertama ada di tombol 1 dan tombol ini. Baris kedua, jari kelingking sebelah kiri bisa menekan tombol tab. Jadi ini yang berwarna seperti ini, itu adalah tugas jari kelingking sebelah kiri. Nah, untuk jari manis, di sini sudah ada warnanya. Baris pertama bisa menekan tombol angka 2, W, S, dan X. Begitu juga seterusnya. Jadi masing-masing jari ini
Kalau bisa dibiasakan untuk menekan tombol-tombol yang dikasih warna tertentu seperti ini. Tiap jari ada warnanya. Bisa kalian lihat di sini. Nanti juga akan saya kirimkan file PDF untuk kalian baca ya. Untuk tangan kanan juga seperti itu. Baris kelima, ibu jari pasti di tombol space dan HLT spasi sebelah kanan. Jari telunjuk untuk baris pertama di angka 6, 7. Jari tengah juga seperti itu dan seterusnya mengikuti warna-warna yang ada di dalam keyboard ini. Jadi nanti setiap jari itu dibiasakan untuk menekan tombol-tombol tertentu yang ada di keyboard sesuai warna yang ada di tampilan ini. Oke, terakhir sebelum saya tutup, di sini ada sedikit slogan yang saya buat sendiri. Let's build our mindset into user experience, not a private experience. Jadi karena kita mulai belajar UX atau masuk ke era user experience, jadi mindset kita biasakan untuk mengetahui keinginan orang lain, mencari masalah, mengetahui keinginan mereka, dan diaplikasikan dengan ide atau kreativitas kita dan bisa dituangkan dalam suatu karya atau desain. Karena user sendiri adalah sumber ide dan gagasan kita. Jadi kita tidak boleh untuk menutup diri, untuk merasa bahwa diri kita adalah paling hebat, paling bereksperience atau paling berpengalaman. Kita memerlukan orang lain untuk mengembangkan ide-ide kita atau kreativitas kita. Oke, cukup sekian pertemuan kali ini. Jangan lupa untuk selalu menjaga imun dan mematuhi protokol kesehatan di masa pandemi ini. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!